Yang di temperamen ini yang mana? Justru jangan ngebalikin yang temperamen, justru Fajar gitu. Mungkin yang udah kenal Fajar sudah tahu bagaimana karakternya Fajar. Itu aja. Keluarganya pun mungkin tahu gimana. Jadi jangan ditutupin lah gitu. Oke, gimana Bu? Mungkin persidangan hari ini juga tadi mendengar apa ya kesaksian yang dari pihak DPO dari hal ini benar hari segini seperti itu mungkin Mas. Ya itulah maksudnya apa ya? eh Ngeles itu. Jadi capek gitu saya sama dia gitu. Kejadiannya semuanya ini kan anak gitu. Saya istilahnya apa yang saya alamin sama anak yang sebenar-benarnya gitu yang terjadi. Tetapi tetap aja dia masih apa namanya ngelak terus gitu ya. Itu aja sih yang saya nggak habis pikir gitu loh. Itu saya sedih banget gitu. Karena selama ini yang saya 2 tahun juga di KDRT sampai anak jadi korban, kok dia bisa nggak mengakuin gitu. Sedangkan untuk apa saya sampai visum, ronsen, semua bukti itu kan semuanya ada gitu loh itu aja sih. Menurut tadi tim kuasa hukum dari terdakwa sendiri banyak kejanggalan dan kesaksian yang tidak itu adalah nah, salah satunya mungkin bagian cedera dari hari yang mati rasa itu yang kotak kaki itu dilakukan itu katanya udah cedera sebelum kejadian tanggal 23 itu. Enggak, Seperti apa? nggak ada cedera apa-apa sebelum kejadian itu gitu loh. Karena cedera itu memang diakibatkan dari pemukulan oleh Fajar gitu. Ya, begini ya Mas. Gitu. Jadi bagaimana orang lain yang bukan orang terdekatnya Hari bisa bilang kalau itu sudah luka. Sementara Hari HAW ini deket sama ibunya. Gitu. Bagaimana gitu bisa tahu gitu loh kalau itu udah luka. Sementara mereka hubungannya nggak baik. Nah, itu aja. Terus yang kedua, nah, kami mau menyatakan di sini bahwa itu tangan kebentur meja marmer ada bengkak gitu, peristiwa itu ada bengkak gitu, berarti ada reaksi kan setelah kebentur ada bengkak gitu. Bagaimana menjelaskan hal itu janggal gitu, karena itu kan betul setelah dibenturkan ininya bengkak. Bagaimana itu bisa dibilang luka sebelumnya? Itu aja. Tapi kami serahkan lagi, balik lagi ke fakta-fakta persidangan bahwa kami akan membuktikan gitu dengan bukti-bukti yang kami punya seperti ronsen, rujukan dokter dan lain-lainnya. Itu aja sih dari kami. Nah, kalau ini terkait lagi soal tadi kuasa hukumnya juga bilang hari ini termasuk tipikal anak yang temperamen dan sering ngamuk-ngamuk sendiri gitu di kamarnya. Nggak pernah, anak aku nggak pernah namanya yang ngamuk-ngamuk sendiri atau kenapa kok dibalik-balikin gitu loh. Justru Fajar itu yang sangat temperamen. Fajar ini selama saya hidup sama dia, saya tuh selalu tertekan karena segala sesuatu kalau ada omongan yang tidak sesuai dengan hatinya dia gitu, dia langsung tuh Fajar tuh langsung ngomong kata-kata kasar, main tangan gitu. Anak saya tuh udah paling diem, dia cuma nahan lihat ibunya sama Fajar itu dipukulin, dihina. Jadi sudah cukup menahan. Akhirnya pada waktu kejadian itu dia ngebela saya. Tetapi akhirnya malah jadi anak saya jadi korban gitu. Yang di temperamen ini yang mana? Justru jangan ngebalikin yang temperamen, justru Fajar gitu. Mungkin yang udah kenal Fajar sudah tahu bagaimana karakternya Fajar. Itu aja. Keluarganya pun mungkin tahu gimana. Jadi jangan ditutupin lah gitu. Itu aja. Hari sendiri termasuk tipikal anak yang diam gitu. Anak dia nggak pernah, dia kalau nggak ada sebabnya nggak mungkin dia lihat ibunya dipukul kan otomatis namanya anak ngebela ibunya karena sudah terlalu lama kan, dia menanyakan kan itu apa maksudnya gitu kan. Nah, tapi akhirnya malah dibalasnya dengan seperti itu karena Fajar nggak mau dilawan. Fajar itu selalu merasa benar menurut dirinya dia sendiri gitu loh. Jadi apapun susah Mas, jadi kalau saya mau ngomong apa juga tetap dia orangnya ya kayak gitu Fajar keras gitu. Jadi jangan dibalik-balikin, anak saya udah cukup. Mungkin nanti bisa keterangan sendiri sama Hari deh bagaimana karakternya, yang saya tahu ibunya kan, yang tahu tuh saya gitu. Hari tuh anak udah, apa Fajar pernah tahu kesukaan anak saya? Apa Fajar pernah tahu makanan kesukaan anak saya, kesenangan anak saya? Nggak pernah dia melaksanakan kewajibannya sebagai ayah kepada anaknya walaupun itu anak tiri ya, kasih sayang atau dia pendekatan.
Dia merasa katanya dekat sama anak saya. Tidak pernah namanya Fajar tuh dekat dengan anak saya. Nggak pernah. Boleh ditanya sendiri langsung deh sama anaknya. Anak saya udah cukup namanya anak-anak ya. Dia pengen dong, misalkan pengen punya apa. Tahu bapaknya nggak kerja gitu kan. Ibunya yang kerja, yang kesana kemari. Fajar cuma tidur seharian. Gitu, dia kerjaannya cuma ngutang aja, maunya nggak mau susah gitu, nggak mau capek gitu, nggak ada tanggung jawabnya dia sebagai ayah gitu, sebagai suami tuh nggak ada. Apa anak saya pasti punya keinginan kan, dia anak yang nggak pernah neko-neko, kasihan saya, makanya saya ngerasa salah gitu sama anak saya. Anak umur segitu loh mas, 14 tahun masih banyak keinginan kan gitu, tapi dia tahu keadaannya gitu loh. Makanya sangat disesalkan kalau Fajar seperti itu. Apa anak saya pernah gimana gitu, itu aja sih gitu. Sampai detik ini saudara traumatik sendiri itu di hari ini? Ya otomatis traumatik lah mas. Sekarang Fajar udah ngerusak mental anak saya. Bukan hanya mental tapi fisik juga anak saya. Bukan ke anak saya juga, ke saya juga. Apa Fajar nggak pernah dipikirkan kalau ribut di depan anak saya, di depan anak di bawah umur, dengan ngomong kata-kata kasar ke ibunya, terus mukul, itu psikisnya untuk ke depan gimana? Itu sih gitu loh. Jadi jangan selalu merasa paling benar menurut dirinya deh, itu aja gitu. Aku cuma ada, ini semuanya ada bukti dan fakta, itu aja. Nanti kita berbicara di bukti dan fakta aja gitu. Dia mau ngeles apapun silahkan, itu aja gitu aja. Cuma saya capek karena ternyata selama ini dia 3 bulan mendekam di penjara sampai dengan saat ini tidak pernah berubah. Karena namanya orang yang melakukan KDRT atau mengata-katain kasar itu nggak akan pernah bisa berubah. Ibarat narkoba itu udah sakau, kecanduan. Walaupun dijerat hukuman istilahnya, sekarang saat ini dia lagi mendekam di penjara, buktinya dia tidak ada perubahan, tetap aja dia ngeles gitu kan. Nggak ada apa ya, ya susah sih mas, itu aja. Udah mendarah daging, jadi jangan dibalik-balikin lah, istilahnya itu aja. Iya. Masalah terdakwa sendiri sampai tadi mungkin ditanya sama majelis hakim, terus mengelak, tidak mengakui segala macam. Nah, jadi catatan juga tadi udah disampaikan bahwa ada sebab, ada akibat. Anak ini kenapa bisa melawan, kenapa bisa marah? Karena ada sebab dan ada akibat kan gitu. Sebabnya apa? Karena bapaknya ini selalu memperlihatkan hal-hal yang tidak patut untuk dicontoh, sehingga si anak ini menjadi berontak. Dan naluri seorang anak laki-laki pasti ketika ibunya disakitin, itu nalurinya ingin membela, melindungi, karena dia nggak punya ayah. Maksud saya ayahnya kan sudah nggak ada gitu. Jadi kan harusnya dipahami di situ bahwa dari situ aja sudah cedera hati, sehingga menimbulkan berakibat ada perlawanan. Perlawanannya ya intinya adalah untuk melindungi ibunya gitu loh. Dengan kata-kata yang diucapkan gitu kan, yang tidak pantas menjadi contoh gitu. Ya wajar saja jika anak bereaksi seperti itu. Jadi kalau tadi sudah kita lihat di persidangan tidak mengakui adanya perilaku kejadian itu saat pemukulan itu terjadi, ya itu sah-sah aja ya. Dia punya mulut, bisa ngomong ya kan. Silahkan aja mengelak dan tidak mengakui. Tapi kita punya bukti-bukti dan fakta yang bisa kita hadirkan di persidangan. Jadi tidak bisa lagi yang namanya ngeles lah seperti itu. Tadi Ya. juga tapi mungkin maksudnya juga untuk menghadirkan saksi berikutnya gitu, ada upaya iming-iming dari pihak pelapor sendiri untuk menghadirkan saksi gitu. Ya katanya takut khawatir itu saksi bayaran, saksi yang Siapa yang bilang mas? terdakwa Astagfirullahaladzim. 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 Jadi gini sih. Wah ini udah Pada intinya kodenya kami nggak baik. sebagai kuasa hukum dari Bu Yuyun Sukawati ini memperjuangkan yang terbaik untuk saksi-saksi sendiri mereka sukarela, bahkan ada yang nanti yang di minggu depan ada yang mau dihadirkan itu pure hanya untuk membantu Bu Yuyun karena dia mengetahui betul kejadian setelah pemukulan itu terjadi. Nah ini mau hadir
saya mau bantu, ngomong gitu, saya mau bantu, kalau keluarga lagi kayak gini saya mau bantu. Itu dia hadir dan sangat sigap dari tadi. Rencananya hari ini tapi karena waktu tidak itu dan keadaan juga kan terbatas ya tadi ya, jadinya banyak ngulur waktunya gitu sehingga nggak bisa semua saksi. Tadinya dia mau hari ini tapi dengan sigap dia bilang tolong kabarin gitu. Artinya ada kesukarelaan hati dari seorang saksi itu ingin bersaksi gitu karena dia ingin membantu gitu tanpa ada apa iming-iming apapun seperti itu. Untuk agenda selanjutnya apa? Saksi lagi. Saksi lagi dari korban, tentunya tadi kan harusnya hari ini semua, cuman keterbatasan waktu. Jadi saksi korban dan ibu korban untuk hari ini, dan mungkin minggu depan adalah saksi yang saat itu kejadian dan saksi itu ada di situ pada saat kejadian. Jadi mereka tahu, mereka sangat mengerti kronologis pasca kejadian. Karena pertolongan pertama adalah saat kejadian langsung berkomunikasi dengan saksi-saksi kita ini yang akan dihadirkan minggu depan. Ya. Sekitar 3. Ya. Belum nanti kita mau ajukan ahli seperti itu. Yang nanti akan dihadirkan dari P2TP2, P2TP2A yang akan nanti menjelaskan tentang psikolog anak ini sampai di mana gitu. Anak ini trauma yang dialami itu sampai di mana gitu. Nanti akan dijelaskan semua dan mereka akan hadir ke sini, mungkin nggak minggu depan, minggu yang akan datangnya lagi untuk ahlinya. Ya harapannya ya pengen segera secepatnya aja lah ya, istilahnya aku pengennya ya tolonglah diakuin apapun itu yang kamu lakukan gitu ke aku maupun ke anak aku gitu. Mau sampai kapan lagi sih istilahnya dia terus mengelak gitu loh. Ini udah semua bukti udah ada dan apa yang dia lakukan semuanya udah, ya masa sih harus dia sadarnya, mohon maaf pas sakaratul maut istilahnya kan gitu ya. Aku cuma capek aja gitu loh mas, capek gitu loh, maksudnya kok kok seperti itu gitu loh, maksudnya kok dia, makanya saya sangat menyesal banget gitu saya bisa dipertemukan dengan orang yang seperti Fajar gitu. Aku bodohnya aku nggak mau secepatnya waktu itu udah nggak memberi kesempatan lagi ke dia, tapi dia kan selalu aku kasih kesempatan nggak pernah bersyukur karena berulang terus ya, itu sampai anak jadi korban. Itu aja sih itu. Dan untuk apa saya jauh-jauh setiap sidang saya dari Cirebon langsung ke sini gitu kan, kalau itu semuanya nggak benar gitu loh. Itu aja sih, sangat disesalin itu. Putusan. Ya aku pengennya dapat putusannya yang seadil-adilnya. Yang seadil-adilnya ya, istilahnya untuk anak saya yang masih di bawah umur juga ya. Saya seorang ibu ya mas ya, dengan adanya kayak gini saya jadi mohon sama Allah deh, ya Allah Tuhan mudah-mudahan pelaku ya mendapat hukuman yang sesuai dengan perbuatannya, karena walaupun sudah melakukan kekerasan tetap dia tidak mengakui. Ya saya serahkan sama yang di atas ya, nanti azabnya sekarang saat ini mungkin dia sedang menjalani azab dunia, lagi mendekam di penjara. Putusannya kan belum. Nanti kalau putusannya saya harap supaya segera aja sidang ini berjalan, segera putusan. Saya udah capek mas gitu, kasihan anak saya. Itu aja. Intinya yang jadi catatan mas, dari luka yang sudah terjadi sampai sekarang belum ada itikat baik untuk memperbaiki atau mengobati, menyembuhkan sesuai supaya balik lagi seperti semula, itu tidak ada. Maksudnya komunikasikan ke pihak kita setelah udah menjadi terdakwa gitu ya. Sampai sekarang belum ada komunikasi gimana perkembangan tangannya, apakah perlu ke dokter atau apa gitu. Maksudnya untuk perbaikan sendiri tangannya itu aja tidak ada rasa perhatian sedikit pun. Nah, di sini kan harusnya kita bisa menilai ya bahwa rasa kemanusiaannya itu di mana gitu loh. Ini yang jadi korbannya anak di bawah umur gitu loh, 14 tahun, yang harusnya yang orang dewasa tuh bisa mikir gitu. Itu anak kecil pasti lemah dong. Kita yang dewasa pasti lebih kuat kan gitu ya. Yeah. Ketika kita sudah tahu anak itu ada luka ataupun sakit, kan mestinya kalau yang merasa salah, punya rasa bersalah, harusnya menghubungilah gitu ya. Nggak ke ibunya, ke kuasa hukumnya lewat pengacaranya, nggak ada soal gitu loh. Bagaimana, apakah sudah sembuh, apakah harus diapain ini tangannya. Kan kita juga ada rujukan dokter bedah untuk operasi. Kan bisa dibicarakan gitu loh. Maksudnya di situ ada komunikasi lah gitu, ada care sedikit lah gitu, perhatiannya gitu. Kan dulu pernah hidup bareng gitu ya, walaupun usianya seumur jagung 2 tahun ya gitu. Tapi ya di situ aja kita bisa menilai bahwa ini bagaimana gitu loh. Nggak ada rasa iba sedikit pun gitu sama anak ini, malah justru
Tadi juga kita sesalkan pertanyaan-pertanyaan dari Dari, ya. lawyernya Ya, sangat menyesal. FU gitu ya, seolah-olah gitu si korban ini kan di bawah umur ya, kayak dia yang terdakwa gitu Iya, loh, itu. kan lucu gitu Sampai loh. tadi juga dimarahin juga sama Sampai diingetin yang mulia sama hakim, yang mulia hakim. lawyernya Fajar gitu, karena terlalu banget ini kan anak di bawah umur gitu kan, kok jadi seperti kayak apa, gitu. Iya, jadi marahnya itu ya nada bicaranya tuh kayak ke terdakwa gitu, padahal ini kan korban, mestinya ya lebih sabar. Nah, gimana kabar, sehat kan? Itu usianya kan 14 tahun kan harus bisa dibedakan. Memang dia badannya tinggi, bongsor gitu ya. Badannya memang dia bongsor. Cuman kan harus lihat usianya dong. Usianya 14 tahun, masa pertanyaannya disamakan dengan orang dewasa. Ya, itu sangat Kan menyesakkan. lucu gitu loh. Ini SMP kelas 3 ya, Bu Iya, ya? sampai kelas 3 itu Lucu. lawyernya Fajar sampai sebegitunya gitu, sampai Lucu, akhirnya ditegur lucu oleh aja. hakim gitu, bahwa sangat keterlaluan banget memang pertanyaannya berbicaranya juga seperti kayak orang Orang dewasa, Dewasa jadi gitu. kalau ke klien saya nggak apa-apa, ini kan usia dewasa dan Iya. di bawah sumpah atas tadi pernyataan dari kesaksiannya gitu kan, nggak apa-apa ngomong marah juga, nggak ada soal. Tapi kalau di bawah umur kan kasihan, dia kan masih psikisnya masih kena gitu loh, traumanya tuh masih luar biasa, dan harus pasca sidang ini harus pengobatan lagi, balik lagi ya kan ke dokter psikolog, harus diagendakan lagi untuk penyembuhan psikolognya pasca sidang. Ini kan belum gitu loh. tadi juga ada dari perwakilan ya. Iya, tadi dari Ada lembaga P2, P2 TP2A hadir di sini mendampingi hari untuk bersidang, cuman karena berhalangan ya udah Iya. Karena jadwalnya ada katanya jadwal Jam lagi, tadi 10. ngaret juga. Karena minggu depan mau hadir lagi gitu. Terus kemudian